bahwa dia bersih daripada bercerai dengan Allah, dengan makna tidak terlihat wujud dirinya, hanya dia menyaksikan wujud Allah semata. Tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan, karena cahaya Allah itu telah masuk ke dalam hatinya. Makanya bantuan Allah akan datang dan cepat diterimanya. Tauhid Sufi adalah ajaran daripada wali-wali Allah. Untuk mendapatkannya, yang pertama kita belajar ilmunya, ilmu Sufi, ilmu yang bersih. Ilmu yang bersih yaitu ilmu bagaimana kita dapat mengikut syariat Rasul, akidah Rasul, amal ibadah Rasul, dan juga bagaimana sifat-sifat Rasul yang baik, dan dapat kita mengikut akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Rasul? Dia sabar, dia tawadhu, dia itu hidupnya berkasih sayang. Dan dapat ilmu yang dapat mengikut tarikat Rasul. Tarikat Rasul bagaimana berjalan kemauan kita supaya kita berada di hadapan Rasul. Tarekat berjalan kemauan supaya kita berada di hadapan Allah. Jangan hanya kita berada di hadapan istri, berada di pangkat, harta benda, supaya kita berada di hadapan Allah. Tarekat. Dan juga bagaimana kita dapat menjalani tarekat Rasul supaya kita sampai kepada ahadidah, tidak terlihat keberadaan lainnya. Yang ada, yang wajib ada, sumber sekalian yang ada, hanya Allah semata. Jadi itu adalah ilmu bersih. Jadi ilmu bersih ini, ilmu kesufian ini sudah jarang diminati, sudah jarang dipelajari, sudah jarang diamalkan oleh umat Islam. Kita harus dapat di samping ilmu bersih, hal bersih. Harus hati kita bersih, supaya kita dapat mencintai Allah, supaya dapat kita untuk menyaksikan keberadaan Allah, supaya kita rasa kasih sayang Allah melebihi daripada segala-galanya. Itu dikatakan hal bersih. Artinya hati kita ini telah dapat cahaya daripada asma dan sifat Allah, sehingga itulah yang menarik dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, bukan tubuh kita ini dekat maksudnya, tapi hati kita dekat, artinya mencintai Allah, berjinak-jinak dengan Allah. Itu dikatakan hal bersih. Dan ketiga, supaya dapat kita ittisal bersih, berhubungan bersih. Ini adalah ajaran kesufian. Ittisal bersih, kita semua yakin bahwa kita ini bekas daripada perbuatan Allah. Saya bekas perbuatan Allah. Yang lain, istri, juga Bapak Camat, Pak Bupati, semua bekas daripada perbuatan Allah. Langit, bumi bekas daripada perbuatan. Bekas perbuatan itu berhubungan dengan perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, tidak ada bekas perbuatan. Supaya berhubungan kita, ittisal bersih, hilang perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Tidak terlihat lagi perbuatan kita, hanya terlihat perbuatan Allah. Baru kita bersambung dengan Allah pada perbuatan. Perbuatan itu berkaitan dengan sifat. Kalau tidak ada sifat, maka tidak ada perbuatan. Supaya kita dapat berhubungan dengan Allah, sifat kita harus hilang, sifat kita di dalam sifat Allah. Bagaimana firman Allah,
tidak berkehendak kamu, melainkan yang dikehendaki oleh Allah. Hilangkan kehendak kita di dalam kehendak Allah, maka barulah bersambung kita kehendak kita dengan kehendak Allah. Kemudian sifat itu berdiri pada zat. Makanya oleh karena itu kita harus dapat menghilangkan wujud zat di dalam wujud Allah. Maka dengan demikian tajalilah zat Allah di dalam batin kita. Jadi itu yang dimaksud dengan intisal. Kita melihat hak-hak ubudiyah kita, ibadat kita, sangkutan hati kita. Ibadat dan ubudiyah kita adalah merupakan hak-hak rububiyah Allah. Maknanya kita bisa beribadah, kita bisa menyangkutkan hati. Itu semua datang dari Allah, tidak dari para hadirin hadirat. Aceh ulama-ulama kita hanya memahami hakikat menurut akidah, bukan hakikat menurut tasawuf. Dia mengatakan apa itu hakikat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Maknanya pekerjaan kita Allah yang menciptakan. Pada hakikatnya, pada akhirnya kita, pada hakikatnya Allah. Itu akidah Ahlussunnah. Jadi yang tahu dia hakikat menurut akidah. Tetapi kita akan mengangkat bukan hakikat menurut akidah, tapi hakikat menurut ketasawufan. Hakikat menurut ketasawufan yaitu tarekat. Sebagaimana dibuat nadam oleh Syekh Al-Ahdari di dalam kitab Johar Maknun. Habada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi yang dapat membawa kamu kepada martabat yang tinggi. Tarekat sufi telah kemauannya berjalan kepada Allah, dia berada di hadapan Allah, terlihat keberadaan Allah, hilang yang lainnya dalam ingatannya, tidak teringat lagi dia kepada alam semesta dan kepada dirinya. Supaya hilang ananiyah, keakuan, wujud diri. Wujud diri itu bagi orang sufi adalah dosa besar. Wujuduka dan bundaka la yukasu bi ghairu. Wujudmu itu adalah dosa bagimu. Tidak ada sebanding dosa daripada wujud diri. Oleh almarhum Abu Yamudawali mengatakan, wujud diri kota syaitan, hancurnya hidayah Rabi. Untuk mutumu hidayahnya suluk rekan tarikat sufi. Bukan tarekat yang kita bawa. Anda bertarekat Nasyabandi, tarekat Anda hanya berzikir, tidak mendapat cahaya Allah, tidak dapat cahaya Rasul, tidak dapat menghilangkan keakuan Anda atau wujud Anda. Itu bukan maksud dengan tarekat sufi. Maka oleh karena itu saya memperingati supaya kita sebagai mursyid membawa tarekat sufi. Untuk mursyid membawa tarekat sufi atau khalifah, orang yang telah sampai fana, tidak terlihat wujud dirinya, orang yang dapat memahami hakikat. Kalau bukan begitu, pemimpin tarekat adalah timbul fitnah, yaitu menjelek-jelekkan orang. Kadang-kadang tarekat itu diperlukan untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan politik, untuk mencari pangkat.